Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan tanda baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Saputra dari kelompok 11. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kegunaan fungsi tanda baca dalam penulisan berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah tanda yang digunakan untuk sebagai penanda akhir dari rangkaian kata. Tanda titik biasanya diletakkan di akhir sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Elektron merupakan bagian dari atom yang bermuatan negatif. Titik. Perkenalkan, saya Infansa. Saya akan menjelaskan pengertian tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang bentuknya mirip seperti tanda petik tunggal, tapi diletakkan di dasar teks. Tanda koma biasanya digunakan di dalam konteks dan bahasa umumnya sebagai pemisah. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Nur Maulida dari kelompok 11 ingin menjelaskan tanda titik koma. Tanda titik koma yaitu tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Contohnya seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asam Sulmila dari kelompok 11 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau fungsi tanda titik dua dan tanda apostrof. Yang pertama adalah tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Bisa juga dipakai dalam bentuk dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimataka dari kelompok 11. Jadi, saya ingin menerangkan apa itu tanda hubung. Tanda hubung bisa disebut juga tanda strip adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Abdilis Daniel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Seperti contoh berikut. Sekian dan terima kasih. Saya Ina Berliana Nadira, saya akan menjelaskan tentang tanda baca elipsis. Baca elipsis adalah tanda baca yang berupa 3 buah titik yang berderet. Tanda baca ini dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya seperti ini. Tanda baca ini juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam kalimat atau teks ada bagian yang dihilangkan. Misalnya seperti ini. Catatan penting yang perlu diingat dalam menggunakan tanda elipsis ini. Yang pertama, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. 3 buah titik menandai penghilangan teks dan 1 titik untuk mengakhiri kalimat. Sekian video penjelasan dari saya. Selanjutnya video akan dijelaskan oleh teman kelompok kami yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ali Ramadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tanda baca kurung. Tanda baca kurung biasanya dipakai untuk mengupdate keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki tutup kurung bus buka kurung Transjakarta. Titik. Sekian dan terima kasih. Berikutnya ada tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang berbentuk pertanyaan. Contohnya nih, siapa namamu? Nama saya Nur Azijah dari kelompok 11 bahasa. Baik, perkenalkan, nama saya Angela Maricibua dengan NIM 2004-01-6228. Saya dari Fakultas Kehutanan kelas B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanda seru. Jadi, tanda seru itu adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan suatu perasaan atau sering berada di akhiran suatu kalimat. Dan menurut pedoman EYD, tanda seru sering dipakai sesudah ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan sesuatu kesungguhan dan rasa emosi yang sangat kuat. Contohnya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Arliana Bruginting, NIM 20040016140. Saya dari kelas Kehutanan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh penggunaan tanda adalah Doni mendengar suara gemuruh. Di dalam kata mendengar, huruf D diapit oleh tanda kurung siku. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tanda petik 2. Tanda petik 2 adalah tanda petik yang digunakan untuk menandai pernyataan langsung, dalam kalimat langsung, atau juga di bagian dalam percakapan naskah drama. Contohnya seperti ini. Jangan percaya kata-katanya, dia hanya berdusta belaka, ujarnya kepada kami. Perkenalkan, nama saya Infansa. Saya akan menjelaskan pengertian dari tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda baca yang mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk mengapit makna atau terjemahan dari suatu kata atau ungkapan. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nur Maulida dari kelompok 11 ingin menjelaskan tanda baca miring. Tanda baca miring yaitu tanda baca yang hampir vertikal dengan bagian atasnya condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya condong ke sebelah kiri garis vertikal. Tanda ini digunakan pada nomor surat, halaman surat, dan kata pengganti atau dan tiap. Contohnya seperti berikut ini. Dan yang kedua adalah tanda apostrof. Tanda apostrof adalah tanda penyingkat yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam tahun konteks tertentu. Menurut Oxford English Dictionary, kata apostrof berasal dari bahasa Yunani, apostrofos, yaitu peniadaan bunyi dalam ucapan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 Bahasa Indonesia. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.